Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kitab yang akan kita udar pada malam hari ini, agar udaran hari ini berjalan lancar. Kita buka dengan pembacaan umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Al-hadisu utawi iki iku hadis al-awalu kang kapisan an amiril mu'minina, dan cerita akan saking amirul mu'minin Abi Hafsin kang jejuluk Abi Hafsin Umar ibnul Khattabi, rupane sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa amirul mukminin, rupane dawuh sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang ngendika sapa Kanjeng Rasul, innamal a'malu wusak mestine utawi sae amal, sekabehane amal iku biniati kudu nganggo niat. Wa innama lan wusak mestine keduwe saben-saben barang likulli mri'in keduwe saben-saben wong ma utawi barang nawa kang niat sapa man ing mak saman mongko utawi sapane wong kanat kang ana apa hijratuhu utawi hijrahe wong iku ilallah tumuju marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu mongko utawi hijrahe wong mau iku ilallah tumeka marang ridhone Allah wa rasulihi lan ridhone utusane Allah. Wa man
sapane wong kanat kang ana apa hijratuhu utawi hijrahe wong iku ila dunya maring dunya yusibuha kang megoleh sapa wong mau ing awim ro'atin utawa marang wong wadon yang kihuha kang nikah sapa wong ing wadon fahijratuhu mongko utawi hijrahe wong mau ilama maring barang hajaro kang hijrah sapa wong ilaihi marang iku barang rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Qauluhu innamal a'malu binniyat. Dawuh atau perkataan ini, hadis ini, segala amal perbuatan badaniyah, ibadah badaniyah itu bisa dibilang sah, bisa dibilang sah harus menggunakan niat. Seperti contoh adalah wudu. Wudu merupakan gerakan proses penyucian diri dari hadas. Yang salah satu rukun dari wudu yang nomor satu adalah niat. Jadi kalau kita melakukan gerakan wudu tanpa niat, berarti wudunya tidak sah. Kita belum bisa dikatakan berwudu. Kalau kita belum berwudu, maka kita tidak diperbolehkan melakukan ibadah sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Adapun cara-cara kita niat atau tutorialnya niat itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab ilmu fikih. Qauluhu wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalimat ini, manusia itu dibalas menurut apa yang diniatkan dan apa yang menjadi tujuan dari setiap gerak-geriknya. Misalnya makan. Hukum asal dari makan ini adalah senang atau mubah.
yo ora dosa, ora mangan yo ora dosa. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali. Itu hukum asal. Akan tetapi ketika kita menyelipkan niat yang positif, niat ibadah, jadi makan itu perkara yang mubah, itu bisa menjadi ibadah kalau niat kita makan biar kita mempunyai kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah apapun bentuknya, baik itu berbentuk sholat, berbentuk zikir, berbentuk bersolawat, berbentuk berbentuk apapun lah pokoknya. Kita makan agar bisa kuat melaksanakan perintah yang wajib. Contoh perintah yang wajib, kita makan biar kita kuat bekerja mencari rezeki untuk keluarga, untuk menyekolahkan anak, untuk berjuang misalkan berjuang mengajar Al-Quran, mengajar ilmu-ilmu agama, mengajar ilmu-ilmu lain, dan mengajar yang sifatnya untuk kemaslahatan orang-orang banyak. Nah, dengan begitu makan bisa menjadi nilai ibadah. Minum, merokok walaupun hukum asalnya makruh. Nah, kalau kita niatnya saya merokok biar tidak mengantuk ketika mengajar anak-anak santri, itu merokok juga ibadah walaupun hukum asalnya makruh, karena lebih besar kemanfaatannya daripada kerugiannya. Kalau kita mengajar ngantuk, kita tidak fokus, tidak konsen, muridnya tidak paham, bubrah tatanane. Break dulu. Ngopi itu ngajinya orang pinggiran. Ya seperti saya ini, saya kan orang pinggiran. Qauluhu faman kanat hijratuhu ila akhirih. Hijrah dari Mekah mengikuti Kanjeng Nabi ke Madinah itu bisa diberi pahala yang sangat besar dan agung kalau niatnya semata-mata hanya mengikuti anjuran dan perintah Allah dan berbakti kepada Rasulullah
itu hijrah yang akan mendapat pahala. Soalnya pada saat itu ada orang yang hijrahnya itu motifnya untuk ilat dunia, kebutuhan dunia, kepentingan ini kepentingan dunia, agar dijadikan ketua regu, komandan, agar gebetan kita tidak dipek uang. Untuk perempuan, kalau hijrahnya kita hanya untuk dunia, untuk cewek yang kita taksir biar tidak dipek uang, kita dapatnya ya hanya itu, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Iwas pegel arani, katanya Mas Zainul Arifin dari grup Kanjeng Sunan. Nah, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad sahih, dan akan lebih diperluas udaranya yang lebih mendalam oleh guru besar kita. Monggo. Pak Bukhari, silakan makanan ala pondok, telo goreng. Menarik sekali pembahasan Pak Bukhari tadi. Beliau menceritakan tentang semua perbuatan itu dimulai atau Allah melihat dari iman. Kita ulangi lagi, innamalu binniyat, bahwa amal itu atau perbuatan manusia itu dilihat dari niat. Kalau saya kok Pak, gini ya, kenapa kok dimulai dari niat? Karena manusia itu bertindak, berbuat apapun itu karena ada 3 golongan. Kalau nggak salah Imam Asqalani ini ada tentang satu orang mau berbuat yang menurut dia baik karena ingin dianggap baik. Tadi Pak Bukhari bilang tentang ria, ingin pamer, ini karena mengarah jabatan. Terus yang kedua, ada orang yang dia baik, dia berbuat sesuatu yang baik itu karena ada pamrih. Contoh, kita jarang ke teman atau saudara, tiba-tiba mendatangi karena butuh uang, boleh utangan, akhirnya jadi baik, membaiki. Terus ada lagi, saya berbuat baik, meniatkan untuk berbuat baik, berbuat sesuatu yang dianggap baik karena ini ilmu. Seperti contoh, Pak Bukhari ini menerangkan tentang hadis seperti ini, ya kita ikuti. Karena ini ilmu, kita dianjurkan untuk berbuat yang baik. Maka feedback atau orang itu akan menjadi baik. Atau orang itu menghargai karya, atau orang itu melihat atau tidak melihat kita, itu tidak ada urusan. Orang yang kita baiki kok dia tetap tidak baik, itu ya urusan orang itu sendiri dengan Allah. Jadi bukan, kita udah nggak ada urusannya. Kita baik ya karena ini nilai, ini ilmu yang diajarkan. Seperti contoh malam hari ini, ada hadis yang mengatakan innama amalu binniyat. Kita berniat baik untuk mencari ridho Allah. Jadi orang yang kita baiki kok tetap tidak baik, ya biar
biar itu menjadi urusan orang itu dengan Allah. Kita berbuat baik karena ilmu, atau kita dianjurkan menjadi baik. Dan lagian Pak, orang ini kan sifat atau kelakuan itu kan terbentuk dari singgungan-singgungan, atau karakter orang itu kan terbentuk dari pengalaman. Ada orang yang baik tapi distimulasi tidak baik, dia dibully atau dia dijahati terus-terusan. Akhirnya apa? Setan akan menggosok. Ketika ada kesempatan dia bisa membalas. Kebanyakan orang akan membalas. Ibarat dalam entah itu struktur suatu keluarga atau suatu organisasi. Organisasi itu entah organisasi masyarakat sekitar kampung atau organisasi yang kita ikuti atau apapun itu. Undat-undatan. Wah, dia mempermalukan saya. Ketika ada momen orang yang memalukan kita ini, kita yang kegelincir kita yang niat undian. Ya enggak Pak? Kebanyakan seperti itu. Ketika ada kesempatan untuk membalas, kebanyakan orang akan menggunakan opsi membalas. Ketika disakiti, orang akan menggunakan opsi ketika bisa menyakiti, akan menyakiti. Ini sambil menyambut Hari Kesaktian Pancasila tanggal besok, ya 1 Oktober, ini 30 September. Bangsa ini selalu balas-balasan. Yang menguasai negara ini balas-balasan. Kapan arep kelar? Maka tentang Gus Dur, Abdurrahman Wahid, sampai ada hari raya Konghucu dinasionalkan dan sebagainya dan sebagainya. Saya orang yang melalui 98 reformasi. Saya melalui 2001 kejatuhan Gus Dur dan perjalanan bertahun-tahun setelah itu. Betapa orang yang ketika mendapatkan kekuasaan akan menjatuhkan pihak yang dijatuhkan. Dan ini kapan harus selesai, kapan harus damai. Maka kembali lagi, ini tekan sini, gara-gara telo goreng, lanyah le omongnya lunyu le omong. Jadi mungkin itu Pak Bohri tentang inam amalu biniyat, berbuat itu melihat niat karena itu. Kalau kenapa kok Allah melihat niat? Kalau diniatkan karena fillah, karena Allah, maka mengingat tentang Allah dengan segala kemahaannya. Kalau ada yang mau disambung lagi, monggo Pak Bohri. Yang saya kemukakan barusan, atau masih ada? Oh iya gini ya, cukup menarik. Ya, cukup menarik juga ini. Tapi permasalahannya ada orang yang memanfaatkan hadis ini untuk kepentingan. Padahal itu hal yang tidak baik. Sebenarnya niatnya. Padahal yang dilakukan tidak baik. Contohnya, aku pacaran niatnya kan dakwah. Padahal pacarannya tidak diajarkan dalam Islam. Nah, ini bagaimana ini Pak? Menyikapi yang seperti itu, atau mungkin seharusnya. Ini dulu kita pernah Pak Bohri, kita membahas tentang fikih digital. Kalau ingat bahwa Al-Quran zaman dulu nggak ada, akhirnya ada dengan dibukukan, dan sekarang digitalkan, sama aja. Kalau dulu mungkin dikenal dengan ta'aruf. Ta'aruf itu kan mengenal tentang dua keluarga menyelami, dua keluarga bertemu dan ngobrol
untuk ngukur kira-kira keluargaku karo keluargane kono ki iso awor apa ora. Kan sebetulnya itu nakar dari awal tentang ta'aruf itu. Terus sekarang gini Pak, Islam ini kudu iso apa ya, fleksibel. Maksudnya fleksibel itu bukan liberal loh Pak, tapi karena Al-Quran ini menjadi pedoman sampai yaumul qiyamah dengan tata strata atau kehidupan yang orang macam-macam. Ada yang di kalangan pondok atau orang yang di kalangan kampung lah, tapi kampung sekarang juga rapido atau orang kota. Maksudnya ada yang konsepnya mungkin dalam tanda kutip Islami. Arab ora ketemu keluargane, ya Pak. Terus sekarang saya tak gini, kalau yang di masyarakat kota, terus masyarakat yang kehidupan ya rasa kota, masyarakat yang anak mudanya ini memang wis seperti kelaziman tentang pacaran itu loh Pak. Apakah Islam dengan segala fikihnya tidak bisa untuk menjadi solusi? Nah, orang kita jangan lupa, Siti Fatimah binti Maimun itu ada prasastinya di Ngeleran Gresik, itu abad kedua itu sudah abad ke-12 1200 Masehi itu sudah ada di Ngeleran Gresik rombongan para mubalik. Tapi selama 400 tahun tidak berkembang. Baru di tahun 1600 zaman para wali songo ini berkembang pesat. Kalau boleh ini kan kita sedang makalah, istilahnya kan gitu Pak. Seperti contoh dengan masjid ala Nusantara ini mustokone kaya mustoko candi seperti di Sunan Kudus, agar masyarakat familiar pelan-pelan untuk diajak. Ketika sudah dekat dulu dengan ulama, baru pelan-pelan dibilang. Seperti Sunan Kudus kan bilang gini, beliau itu setiap pagi ngelus-ngelus sapi di depan. Kalau orang Jawa taunya pendopo, padahal masjid. Jadi rumahnya Sunan Kudus itu kecil, pendoponya besar, ngertine wong Jawa. Padahal itu masjid. Dan masjid Sunan Kudus zaman dulu itu tidak terlalu banyak dinding muter. Jadi ruangan serambinya itu muter, itu luas. Ya hampir kayak sekarang, serambi kanan, samping-samping depan. Terus di depan pendopo yang ternyata masjid itu, yang orang-orang belum tahu tentang itu masjid. Itu seperti sekarang itu yang ada Menara Kudus. Ndure itu mustokone ya stupa, kayak stupa. Terus di depan masjid itu ngelus-ngelus sapi dielus-elus, dimandiin, dimanjakan. Orang-orang Jawa bombong, orang-orang Hindu. Sunan Kudus ini hormat sapi yang bagi pemeluk Hindu atau orang Jawa keyakinan pada waktu itu dianggap sakral, suci. Orang-orang bertanya, wah Sunan Kudus itu enggak beda jauh dengan kita. Tanya, Sunan Kudus jenengan seperti kita ya, menghormati sapi. Oh iya, saya belajar dari sapi ini. Tambah tertarik. Wah ini guru saya, ini makhluk yang suci. Kalau mau kapan kita belajar sama-sama dengan sapi. Padahal sapi, innama makhluk biniatnya Sunan Kudus. Sapinya adalah al-baqarah, sapi betina. Diajarkan dan tidak tersadar manusia Jawa pada waktu itu belajar Quran, belajar al-baqarah. Al-baqarah yang diajarkan, dikenalkan konsep kalau kamu mau sakti, mau ora ampan tapak paluning pandi. Ada di dalam Al-Baqarah kita tahu adalah ada ayat
kursi. Diajarkan di situ tentang ayat kursi, tentang singgasana, dimulai dengan kata sapi. Mungkin seperti itu Pak Bori. Jadi oke lah, acaranya itu tidak ada tuntunannya, tapi nak janom langsung wah ora iki nang agama kok ngene, diembat langsung seperti itu. Bukan tertarik dengan agama tapi malah jadi jauh dengan agama. Dan kami ini kebetulan kami banyak bergerak itu di jalan-jalan nang terminal-terminal. Orang sing sifatnya karo kelakuane warna-warna. Dadi nek sithik-sithik diembat. Ora ana tuntunane, ora syar'i dan sebagainya yang jauh. Jadi kita tidak waton juga. Ora terus wah pacaran ki ora ana dalile ya. Tapi kita berkaca pada niatnya duren lah nanti wah aku niatnya kaya wali songo ya duren. Tapi kita ada cerita atau riwayat yang bisa kita jadikan dasar untuk melangkah. Mungkin ngoten Pak. Terus itu ini untuk orang yang jadi aparat atau jadi pejabat. Saya ini korupsi ini kan niatnya untuk bangun masjid. Gimana itu? Ya, misalkan atau mencuri, tapi kan untuk dibagikan ke fakir miskin, maksudnya dikias gitu loh. Nah, kalau sekarang kan, wah saya ini adol biting, usum caleg dia, adol bitingnya golek ke salon TPA. Bagaimana itu? Pak Boris. Ini Pak. Kayaknya pernah ini kita ngobrol tentang baik, niat baik ini harus berdasar fikih. Tidak bisa berdasarkan perasaan. Itu tadi kan berdasarkan perasaan. Mesti iya. Maksudnya saya berdasarkan fikih seperti contoh pernah kita obrolkan, maaf, wanita yang menjajakan diri. Wah dia tersenyum. Ada hadis tentang senyum itu ibadah. Bahwa senyum itu ibadah. Ya tahu Pak? Senyum itu ibadah. Terus apakah orang, bukan hanya wanita, laki-laki penjajah diri ya ada tahu Pak? Gigolo. Orang-orang yang menjajakan dirinya. Apakah hadis tentang senyum itu ibadah masuk ke orang-orang itu? Masuk enggak, Pak? Belum mengadakan riset. Bukan, maksudnya apakah itu ibadah, Pak? Bagi yang belum paham bisa ibadah, tapi bagi yang sudah paham jangan. Itu kan dia senyumnya untuk menarik ben paham, ngampir ke untuk berbuat maksiat. Iklan. Iya, apakah itu ibadah? Maka fikih atau hukum itu harus pijakan pertama kita mau melangkah. Maksudnya tentang tadi itu money laundry atau pencucian uang dari hasil korupsi. Apakah ini digolongkan ibadah? Ini kan tak buat ibadah. Fikihnya mencuri tetap. Iya. Seperti contoh Sunan Kalijogo, Sunan Bonang. Sunan Bonang mengatakan ketika Belanda Lokajaya ini mengambil tuan-tuan tanah, yang tuan tanah itu notabene memperbudak rakyat. Diambil hasilnya untuk dibagikan ke rakyat yang diperbudak. Sunan Bonang mengatakan seperti apa? Kamu seperti berwudu dengan air najis. Saya ulang. Hentikan Sunan Bonang kepada Belanda Lokajaya untuk itu tadi mencuri untuk dibagikan ke orang yang fakir seperti berwudu dengan air najis. Kira-kira wudu ke banyu najis ini sah apa ora? Fikih
tetap harus menjadi rujukan pertama, dan tidak boleh agama atau orang berbuat ini berdasarkan perasaan. Iki kan aku rasa to itu. Iki kan aku ngene kan tak kanggo ngene. Iki perasaanmu, angen-angenmu. Jadi tetap pikiran dengan angen-angennya sendiri. Maka tetap fikih harus menjadi rujukan pertama untuk menentukan langkah. Nah, orang mudeng tanglet karo Mas Ustad Kang Bukhari. Kemarin saya panggil Mas Ustad, masih menolak Kang Bukhari katanya. Ada yang lain? Saya kira cukup bisa ditutup. Monggo di istilahnya dia apa? Disimpulkan. Karena ya menarik kajian pada malam hari ini itu mengulas tentang hadis yang pertama yang tertulis di kitab Arba'in Nawawiyah. Ini ternyata lepas dari jangkauan saya. Jadi walaupun hadis ini kelihatannya mudah, tapi jangan jadi kita tetap harus ada rem itu harus cakram. Nah, remnya apa tadi mengatakan remnya adalah fikih. Jadi kalau memang sudah cetok itu perbuatan maksiat, ya maksiat. Dalam Al-Quran itu dijelaskan wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batil. Jangan campur adukkan antara yang baik dan yang batil. Jadi kita tidak boleh hadis ini untuk pembenaran dari yang tidak benar, membenarkan dari yang tidak benar. Ya, semoga bermanfaat. Dan apabila apa yang saya sampaikan itu keliru, itu karena keterbatasan dan kebodohan saya. Kalau itu benar, berarti ngepasi Allah memberikan kebenaran untuk saya. Kami kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di malam-malam yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.